Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita yang berhadir, keluarga yang di rumah senantiasa dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya sebelum nanti kita masuk dalam dua rukun al-khutbah, dalam kesempatan ini khatib ingin menyampaikan sedikit tausiah yang mudah-mudahan beberapa tausiah ini bermanfaat buat khatib pribadi dan juga sidang jamaah sekalian insyaallah. Sidang jamaah rahimakumullah, menjelang lebih kurang 2 pekan ke depan kita akan memasuki dengan sebuah momen waktu yang sangat mahal. Kesempatan yang penting seperti bulan suci Ramadan. Tentu ketika kita lihat perjalanan para ulama butuh berbagai macam persiapan. Barang siapa yang bisa melakukan persiapan dengan maksimal, maka maksimal pula dia dalam melaksanakan dan mengambil mutiara serta hikmah dari perjalanan bulan tersebut. Tapi sebaliknya, ketika tidak ada persiapan apapun yang kita lakukan, maka biasanya waktu berlalu tanpa ada hal yang mahal yang bisa kita ambil serta pahala-pahala yang bisa dipetik dari perjalanan bulan tersebut. Sidang jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini salah satu yang coba kita persiapkan adalah bagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya. Para ulama menjelaskan bagaimana nanti sehingga kita menjadi pribadi muslim yang baik. Bukan hanya menjadi seorang muslim yang bisa atau katakanlah rajin ke masjid, tapi lebih luas dari itu. Nanti kita akan lihat bagaimana Allah sampaikan gambaran seorang muslim yang maksimal baik dalam urusan dunia dan juga urusan akhiratnya. Sidang jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran nanti dari 6.326 ayat itu memang sedikit sulit dan rumit, karena memang ada ayat itu yang muhkam dan juga wa ukharu mutasyabihat. Ada yang bisa dipahami oleh para nabi saja, ada yang hanya Allah yang tahu, ada yang para ulama, dan juga ada yang bisa ditahu oleh orang awam. Tentu dalam hal ini jamaah rahimakumullah, ada satu hal dalam Al-Quran. Nantinya penjelasan Al-Quran itu akan selalu mendekatkan makna yang Allah sampaikan kepada si pendengar itu. Jadi khatib ulangi, jadi Allah ingin menyampaikan nanti dalam Al-Quran pesan yang begitu rumit, yang begitu kadang sulit dipahami, tapi nanti akan disampaikan supaya orang bisa mengerti sebagai manusia biasa. Karena tidak mudah kalamullah itu bisa dipahami oleh seorang makhluk. Dari sang khalik kepada seorang makhluk itu sulit sekali. Karena jamaah rahimakumullah, nanti dalam Al-Quran kita bisa lihat di akhir juz 20 itu bagaimana Allah sampaikan wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Bagaimana kami berikan permisalan dalam Al-Quran, kata Allah. Kami berikan contoh yang banyak, permisalan. Macam-macam nanti contoh dalam Al-Quran itu banyak sekali. Untuk apa? Supaya manusia mengerti. Tapi ingat, wa ma ya'qiluha. Sulit juga manusia mengerti setelah diberikan berbagai macam perumpamaan, kecuali hanya orang-orang yang berilmu dan berakal. Karena sidang jamaah rahimakumullah, nanti kita pernah dahulu dari kecil kita sering membaca ayat 26 surah Al-Baqarah. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah itu tidak malu untuk memberikan perumpamaan. Seekor nyamuk pun boleh atau lebih rendah dari itu. Karena sidang jamaah rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini kita akan melihat 2 perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Dalam Al-Quran jamaah rahimakumullah ada beberapa nama binatang yang Allah sebutkan. Allah tabalkan sebagai nama surah. Dan pada kesempatan ini kita akan lihat 2 surat. Dalam juz 14 surah An-Nahl yang artinya lebah, dan juga surah Al-Ankabut yang artinya laba-laba pada juz 20 sampai dengan awal juz 21. Sidang jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Muslim
Inna mathalal mu'min laka mathalin nahlati. Sesungguhnya pribadi seorang muslim itu, kata Rasul, itu mirip seperti pribadi seekor lebah. Pertanyaannya, untuk apa lebah harus jadi contoh? Pehana contoh-contoh lain pakan binatang-binatang nah contoh. Ingat jamaah rahimakumullah, ketika Al-Quran sudah mengangkat itu masuk dalam Al-Quran, berarti itu ada faidahnya. Itu mahal. Hari ini jamaah rahimakumullah cari saja. Nama-nama misalnya pemuda Ashabul Kahfi tidak disebutkan. Siapa namanya ibunya Yusuf tidak disebutkan dalam Al-Quran. Namanya, ceritanya sedikit pun tidak disebutkan. Kenapa? Karena memang tidak bermanfaat. Hanya ada cerita Yusuf dan kawan-kawannya. Itu pun kawan-kawannya tidak disebutkan nama satu persatu, tidak jelaskan. Artinya apa? Nanti ketika watilkal amsal, begitulah kata Allah, perumpamaan tersebut sangat mahal dan kita akan ambil pelajarannya. Sedang jamaah rahimakumullah, kita kembali lagi tadi. Yang pertama adalah Rasul menyampaikan hendaknya pribadi seorang mukmin itu mirip-mirip dengan seekor lebah. Untuk apa ini? Supaya kita tahu. Oh, unawanyan. Lebah itu seperti ini loh. Kadang-kadang hek yang obat tapi kibancara Nabi jamun, kibancara para sahabat. Menjelaskan sirau sosok orangnya kena hanjak panutan. Hek cit bacut, ada lun kanuru renggat hat. Kita orang biasa, makhluk yang semua punya kesalahan. Sulit jadi panutan apalagi makhluk akhir zaman. Tapi ketika Rasul menyampaikan ada panutan pada siapa? Pada lebah. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Tidak mungkin Rasul itu salah, enggak mungkin hana salahnya. Menggepegah mirip seorang mukmin dengan seekor lebah. Apa yang lebah lakukan? Nah, ini kita akan lihat. Ini maknanya tadi persiapan menjelang bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah dalam hadis tersebut Rasul menyampaikan lebah itu yang pertama adalah akalat thayyiban, makan yang selalu baik-baik. Nah, ini dia. Makannya baik-baik terus. Di sini tidak disebutkan, para ulama tafsir menjelaskan, tidak disebutkan akalat yang halal tidak, thayyib. Apa maknanya? Kalau sudah thayyib sudah pasti halal. Kalau halal belum tentu thayyib. Ya. Jadi sesuatu yang baik sudah pasti halal, tapi yang halal belum tentu baik. Makanya banyak hari ini ya, kita lihat anak-anak kita, orang penduduk kita sakit, sihat, mentang muda kan sakit, pekan, pajuh yang kangken, le ajinomoto, le micin, macam-macam penyakit tuh, makan kita, masukkan dalam tubuh. Apa yang terjadi? Sakit sebelum waktunya. Memang kadang ajal belum tiba, tapi hidup 60 tahun, sakitnya 40 tahun. Ya, kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasul menyampaikan, mukmin itu harus betul makannya dulu. Makan. Maka nanti dalam surah Al-Mu'minun itu bagaimana Allah sampaikan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Itu yang kita sampaikan tadi pagi. Masih nyambung nanti bagaimana amal soleh. Apa perintah Allah? Wahai para rasul, ya, makan yang baik-baik, beramal soleh. Maksudnya apa? Ketika makannya sudah bagus, amalnya juga enak. Pakan lun hai lun pubut apa? Hang kemah hanya hai, tak apa hai dah pubut, buat hai. Ya. Tak jauh tu masjid hang kemah, tak apa hai. Pas tak cek makanan ka benau. Ya. Makanan berat. Ya. Kita takutkan dua-duanya jelek. Haramnya iya, sumbernya ya, secara zatnya, ainnya juga enggak bagus. Ini yang sangat berbahaya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akalat thayyiban, makan yang baik-baik. Karenanya kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, lebah itu, coba lihat lebah. Pernah enggak lebah itu makan dari tempat sampah? Tidak ada. Selalu makannya dari bunga-bunga yang indah. Selalu dia makan yang baik-baik. Tidak pernah makan yang jelek, kurang berkualitas, tidak ada. Apalagi dia makan yang haram, tidak. Sudah halalan thayyiban. Nah, makanya nanti dalam Al-Quran juga disebutkan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika kita makan yang haram, maka pengikut selanjutnya adalah jalan-jalan setan. Apa arti jalan-jalan setan? Kemaksiatan, kehancuran, semua akan ikut ngekor. Anak cucu kita akan ngekor, sulit sekali diarahkan kepada kebenaran.
ketika ini tidak betul. Karena jamaah rahimakumullah, coba kita renungi hari-hari ini. Ayo kita mulai. Ini ada persiapan-persiapan. Kita lihat seekor lebah citajak tiga bak tempat-tempat takalan kiban unaunya ipajuh yang gak sabar. Kenapa? Karena itu dia mengikuti perintah Allah. Kita tidak cukup waktu untuk membahas ini dalam khutbah yang singkat ini. Panjang sekali ceritanya ketika kita tafsirkan dalam surah An-Nahl. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, wa wada'at thayyiban. Lebah ini mengeluarkan yang baik-baik saja. Ya. Maksudnya apa? Yang dikeluarkan itu semua baik. Ingat, belum tentu yang dikeluarkan manusia semua baik. Bayangkan. Ya. Wa wada'at thayyiban. Semua baik yang dikeluarkan. Apa yang dikeluarkan oleh lebah? Dia akan mengeluarkan madu. Ya, akan mengeluarkan madu. Jamaah rahimakumullah, hari ini mari kita jaga apa yang kita keluarkan. Jangan sampai mulut kita tidak bisa kita jaga. Kita hanya bilang, saya ini 5 waktu di Masjid Jami' Lancang Garam, salat berjamaah. Abah hana jaga-jaga, hana gicop macut. Pegah ju yang kangkan. Fitnah ini, fitnah itu, gibah sana, gibah sini. Ini tidak bisa. Ini rusak. Coba lihat. Ya, lebah itu dia selalu mengeluarkan yang baik-baik, bermanfaat bahkan. Karena kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat yang lain. Itu salah satunya manfaatnya dari lebah. Sidang jamaah rahimakumullah, ana ini dua saja. Walaupun ada 2 lagi dalam hadis, kita tidak akan bahas bagaimana permisalan yang ada dalam Al-Quran dari segi lebah. Maka kita perlu ikuti jamaah rahimakumullah dalam persiapan dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, jamaah, kita akan pindah. Bagaimana Allah sampaikan permisalan yang ada dalam laba-laba Al-Ankabut. Dalam ayat 41 surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi auliya." Permisalan kata Allah. Nah, ini udah permisalan. Orang-orang yang ittakhadhu min dunillahi auliya. Permisalan orang-orang yang mengambil backing mereka. Permisalan mereka yang mengambil orang-orang tertentu untuk menjadi penolong mereka. Untuk menjadi pelindung mereka. Kamatsalil ankabuti ittakhadhat baita. Mirip kata Allah, orang ini sama seperti laba-laba membuat sarangnya. Jadi miana urang hana getom salat hana, siapa hana? Menanna masalah pegah bak manusia. Bacut-bacut nama masalah telepon manusia. Bacut-bacut nama masalah mengadu bak manusia. Kata Allah apa? Masalul ladzina takhadhu min dunillahi auliya kamatsalil ankabuti takhadhat baita. Mirip sepertinya urang menan lagi urang pegat rumah laba-laba. Apa rumah laba-laba itu? Allah jelaskan dalam ayat selanjutnya, wa inna awhanal buyut, dan sesungguhnya kata Allah selemah-lemahnya rumah itu adalah labaitul ankabut. Benar-benar rumahnya laba-laba itu. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengerti. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Baking yang kita pakai hari ini lemah sekali. Lemah sekali, tidak ada apa-apanya. Kenapa? Itu Allah misalkan laba-laba. Karenanya laba-laba itu tidak mulia seperti lebah. Karena dia tidak mengikuti bikin rumahnya itu, tidak mengikuti arahannya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat dibikin di tempat-tempat di mana yang kosong, bikin terus dia. Atau pat kalian yang najit peluang takat itu. Ini model-model laba-laba. Nyoh hanjak pakai model-model mana? Pernah pengali Allah lemah, siat agak enggak sanggup dia. Enggak sanggup, lemah sekali. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bagaimana seekor burung. Nah, ini dalam hadis juga. Bagaimana seekor burung kata Rasul, ya. Seekor burung. Lau tawakkaltum 'alallahi kama tatawakkalut thair. Kalau seandainya kalian tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, ambil backing Allah, hana yang lain, mandum Allah tapuwa. Manusia itu makhluk, lemah dia. Qul huwallahu ahad, hanya Allah yang satu yang kuat, tidak ada yang lain. Apa kata Allah? Apa kata Rasul selanjutnya? Seandainya kalian bisa bertawakal sebagaimana bertawakalnya burung, taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Ya, burung itu pagi-pagi pergi dengan perut yang kosong dan pulang dengan perut yang penuh.
Bayangkan jamaah rahimakumullah, ketika memang Allah sudah atur itu semua, selesai, kecil. Tapi syaratnya adalah tawakal betul, serahkan betul kepada Allah. Jangan seperti tadi, orang-orang yang mengambil selain Allah, semua sampaikan kepada selain Allah. Apa yang terjadi? Bukan memberikan solusi. Orang ketika mendengar curhatan kita, pengaduan kita, bukan dikasih solusi. Ipegah lomba gop, panena, tengkunya si kemutang peng hana hijau, ipegah lomba gop. Tak sedih, pedih. Kenapa? Karena memang tadi kita mengikuti langkahnya laba-laba tadi. Tidak ada manfaatnya, karena lemah sekali dan lemah sekali. Sidang jamaah rahimakumullah. Nah, kita balik lagi. Dari perumpamaan kedua ini, nah ini kita akan lihat bagaimana sesungguhnya kekuatan si lebah. Apa yang terjadi pada lebah? Nah ini kita lihat. Lebah itu nanti dalam Al-Quran itu, dalam ayat 79 surah An-Nahl juz 14 itu dijelaskan satu persatu. Ternyata lebah itu ketika dia buat rumah, nah tadi kan manfaat dalam hadis. Dalam ayatnya, ketika dia buat rumah itu mengikuti petunjuk Allah. Semua dia ikuti. Dari awal, dari A sampai Z, ikutin aja deh. Ya. Apa kata Allah? Tsumma kuli min kulli samarat fasluki subula rabbiki dzulula. Ikut dia. Makanya dia nanti wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Kami berikan insting wahyu kepada si lebah itu. Untuk apa? Buat rumahnya itu di gunung-gunung. Di pohon-pohon. Dia tidak buat hanya pegat ju lebah papak yang na ya pegat orang apa hana di rela leureng. Hana manfaat kuto. Tapi dia apa? Ikuti. Di gunung, di pohon-pohon dia buat. Nah artinya apa? Seorang mukmin hendaknya bukan hanya bagus secara hubudiyah kepada Allah. Bukan hanya ibadah mahdhah kita bagus. Tapi juga bagus bagaimana hablum minan nas kita itu kita jaga. Inilah persiapan kita jamaah rahimakumullah menjelang bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena pegli hatinya penting tat. Hai tasujud ube aja tapu-tapu lapingkui. Tapi mia hati hanagli. Sulit sekali. Kalau hati masih seperti laba-laba tadi, papat na kosong takat yu piang na hana pikir kita punya kegop, hana aja pakai. Tapi ingat, begitu kita kembali melihat bagaimana tuntunan Rasulullah SAW seekor lebah itu, maka insya Allah dari sekarang kita manage makan kita seperti apa, tutur kata kita seperti apa, tindak tanduk kita seperti apa, apapun yang bisa kita berikan kontribusi, kita berikan kontribusi tersebut. Kenapa? Itulah yang mengantarkan kita nantinya pada kekhusyuan dan kelezatan kita beribadah. Dan Allah akan senang dengan hambanya yang dia nanti hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya bagus. Pertanyaan selanjutnya yang terakhir adalah, kalau ini tidak baik, apa yang terjadi? Allah tegaskan dalam halaman ketiga juz 4 surah Al-Imran, duriban alaihimudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Nanti manusia akan semua didera dengan kerendahan. Dia itu akan didera dengan apa? Dengan kehinaan dimanapun dia berada, kecuali hanya dengan dua hal, bihabli minallah wa habli minan nas. Dengan apa? Kita jaga sholat 5 waktu dengan berjamaah kalau bisa. Bagi laki-laki kita usahakan bisa berjamaah. Kemudian kita terus jaga amal-amal kita, istighfar dari maksiat dan seterusnya. Yang terakhir adalah jaga hubungan kita dengan manusia, jaga makanan kita, jaga apa yang kita keluarkan. Insya Allah kita akan mendapatkan manusia yang mulia yang kita harapkan semua kita hidup di sini bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang khotib sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kita semua, sebagaimana kita duduk dalam masjid yang mulia ini sambil beriktikaf. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita juga dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.